kemudian kabur duluan tuh. Tadi tuh sama Ustaz Didi, Masya Allah. Saya habis baca Yasin, saya langsung kabur kesini. Ya, kesini. Habis dari sini, saya juga ada acara. Insya Allah doain. Insya Allah saya mau terbang ke Malaysia. Nah, tuh. Nah, jadi kan coba sebenarnya saya pengen mau ke Thailand, cuma orang ada yang undang soalnya. Ya, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada terkait peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dikasih hadiah. Hadiahnya apa tuh? Salat. Bukan hadiahnya bukan apa-apa, salat. Ketika itu Nabi sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Rubat, di dalam tafsir Rubat disebutkan bahwasanya ada tetesan daripada arasy Allah Subhanahu wa taala, kemudian tetesan tersebut masuk ke mulutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seketika itu juga getaran yang berada di hati Nabi, getaran yang berada di hati Nabi hilang seketika. Ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi langsung mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Tahiyat kita itu kita lagi dijawab sama Allah. Kita sholat tahiyat yang kita ingat apa baik. Ya Allah, jemuran belum diangkat. Nggak usah tahiyat dari takbir, Allahu Akbar. Kunci mana kunci? Ya gini kan kondangan ya, lupa ya. Ya Allah, dompet tadi lupa dompet. Giliran sholat, ingat betul apa betul? Betul. Bukan alhamdulillah, istighfar. Alhamdulillah sebab sholat akhirnya ingat dompet taruh di mana. Membuktikan bahwasanya yang dipikirannya adalah dompet. Seharusnya ketika kita ingat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, ingat dompet. Ya. Kok bisa ingat dompet padahal kita sudah menyebutkan di awal kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya hanya untuk Allah. Ternyata ingat dong. Oh, ya. Sholat kata Allah, Rasulullah SAW dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sholat. Dari mulai 50 waktu turun ke langit ke-6, ketemu daripada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Nabi Musa ngomong, kamu dikasih perintah apa oleh Allah? Allah memerintahkanku dan umatku untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Kagak kuat. Akhirnya disebutkan khamsan bihamsin. Akhirnya dikurangi 5. Terus tuh Nabi bolak-balik dari Nabi Musa balik lagi ke arasy. Ya, balik lagi ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 mentok. Ketika 5 Nabi Musa alaihissalatu wassalam masih ngomong, enggak kuat umatmu untuk mendapatkan 5 waktu. Kira-kira bener gitu omongan Nabi Musa. Kita menjalani 5 waktu kuat apa kagak? Belum. Kuat apa kagak? Belum. Ada yang masih bolong apa kagak? Asar di mana? Hati kita kan begini kalau belum sholat isya. Ada yang belum sholat isya sekarang? Ada. Begini. Ya Allah, belum sholat isya. Hati gelisah kalau belum sholat isya. Luar biasa ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Hati gelisah. Kalau belum sholat nggak enak. Kalau udah sholat nggak enak, John. Artinya apa? Kita masih menganggap sholat itu beban. Sholat beban buat kita. Lah buktinya apa? Lah kalau belum sholat ya belum
Padahal mah sholat itu adalah panggilan. Kira-kira nih yang anak-anak muda, kalau ada teleponnya nih, telepon. Ya Allah, WA orang dibalas-balas, malah checklist 2, biru lagi. Nggak, biru lagi. Agak dibalas. Ibu-ibu misalnya WA sama lakinya, checklist 2, ditelepon kagak diangkat, kesel gak tuh? Ketika ada jawaban kira-kira seneng gak tuh? Seneng. Ada jawaban seneng. Dipanggil sama kekasih siapapun itu kekasihnya. Allah kasih. Kita seneng sama orang misalnya, siapa gitu orangnya? Kita berharap ya Allah mudah-mudahan caleg nyampe ke rumah saya. Setuju. Sekarang udah begitu. Biar caleg nyampe ke rumah saya kali ini, saya dapat minyak, dapat beras. Ya, nyoblos sekarang. Tanggal 14 nyoblos siapa? Siapa kan? Iya. Siapa? Urusan nyoblos mah itu urusan kita sama Allah. Apa kata KPU rahasia. Tapi kita doain semuanya. Ya, Bapak Anies Baswedan kita doain, Bapak Prabowo kita doain, Bapak Ganjar kita doain. Mudah-mudahan siapapun itu yang jadi itu adalah terbaik pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu demokrasi. Kagak. Iya, dibagi kagak, apa kagak? Cuma punya kaos doang. Lah kenal dia kagak dia. Apa main kesel-keselan. Wah, saya mah 4, saya mah 5, saya mah duren, saya mah duku. Lah saya mah nggak apa-apa ini. Gitu ya. Jadi enggak, tetap kita demokrasi. Insya Allah. Kembali lagi kita sedikit lagi, kembali lagi kita ke sholat. Nabi Muhammad SAW dikasih hadiah berupa sholat. Nah tuh kudu kita jaga nih sholat kita nih. Karena bagaimanapun perintah yang paling mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menunaikan zakat dengan pelantaraan malaikat Jibril. Allah memerintahkan kita untuk puasa di bulan Ramadan pakai pelantaraan malaikat Jibril. Allah memerintahkan kita birrul walidain pakai pelantaraan malaikat Jibril. Allah memerintahkan daripada kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah pakai pelantaran malaikat Jibril. Tapi perintah sholat enggak pakai pelantara dan bukan bagaimana melainkan Rasulullah diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertempur. Berarti hebat nih, luar biasa. Makanya benar kata baginda Nabi Muhammad SAW, awwalu ma yuhasabu indallahu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Idza salahatis shalah salahat sa'iru amali wa idza fasadatis shalah fasadat sa'iru amali. Amal yang nanti di akhirat dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat di hari kiamat. Kalau sholatnya bagus, insya Allah semuanya bakalan bagus. Kalau pengen urusannya bagus, maka perbaiki sholatnya. Tuh, udah dikasih tuh poin sama Allah. Udah dikasih bocoran sama Allah. Kalau pengen urusannya semuanya bagus, berkah daripada rezekinya, semua anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan soleha, hidup keluarganya menjadi keluarga yang sejahtera, sakinah, mawaddah warahmah, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kudu bagus daripada sholatnya. Tetapi wa idza fasadatis shalah fasadat sa'iru amali. Kalau sholatnya itu rusak, udah yang lainnya juga bakalan rusak. Utang makin bengkak. Bener apa bener? Ya, urusan rumit ini belum kelar, masih ada yang lain lagi. Bocah sekarang mah bener-bener dah diurusinnya, nggak kayak kita dulu.
kita. Padahal katanya sama sama orang tua. Birru abaakum tabirrukum abnaakum. Kalau pengen anak-anak kita jadi anak yang bakti, caranya kita kudu bakti juga terhadap orang tua. Tuh, cirinya begitu. Tapi ini bukan jadi dalil buat bocah. Bocah begitu. Bagaimanapun yang namanya anak, kagak ada tuh, ada yang namanya kartu salah di emak bapak. Bagaimanapun tuh emak bapak salah, nggak ada kartunya di anak. Artinya apa? Di mata anak, emak bapak selalu benar. Itu poinnya, kuncinya tuh itu. Kalau dia punya salah terhadap Allah dan Rasulnya, urusan dia sama Allah dan Rasulnya, bukan urusan kita. Bukan urusan anak, biar dia. Kita disuruhnya sama Allah dan Rasulnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan kuburnya dijadikan rotok di riyadil jannah. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya kita yang hadir untuk memperingati daripada Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW, dengan berkahnya daripada Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua daripada aktivitas kita, urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak keturunan kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan yang sudah haji maupun yang belum haji, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berhaji ke Masjidil Haram, melaksanakan haji dan umrah. Amin ya rabbal. Dan semoga yang punya utang, mudah-mudahan utangnya lunas. Jangan utang aja, aminnya lucu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf yang seluas-luasnya, minta ridhonya kalau ada kata-kata yang salah itu dari saya, dan semuanya yang baik-baik itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis taklim yaitu Bapak Us Perdaud, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi kami sampaikan, yang pertama, undangan menghadiri taklim Ahad pagi di Masjid Jami Nurul Falah hari Minggu pagi, insya Allah jadwal Ahad pagi besok bersama guru kita Ustadz Imam Masyhuri SPDI. Kemudian undangan kedua, insya Allah mohon doa restunya juga, mohon dukungannya, tanggal 1 bulan Maret itu sekaligus menyambut Ramadan, akan ada peringatan Isra Mi'raj di Masjid Jami Nurul Falah. Sekarang masih proses penggalangan dana, mohon dukungannya. Kemudian insya Allah tanggal 1-nya itu malam Sabtu di Nurul Falah. Ini informasi awal. Hari Ahadnya taklim gabungan kedua se-Kampung Kari Jambe. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kita bisa hadir dan acaranya sukses. Demikian untuk selanjutnya taklim malam Jumat yang akan datang. Mungkin dari bapak-bapak ada yang mau berkesempatan untuk taklim malam Jumat yang akan datang. Nanti di Kalimalang. Terus masih coba pergi tanggal 4. Ya, kalau tidak berarti di Masjid Jami Nurul Falah. Lagi taklim rutin malam Jumat yang akan datang di Masjid Jami Nurul Falah.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahul Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ila hadratil akhwani bil anbiya wal mursalin wa qadain a'rifin wal ulama al 'amilin والصديقين والشهداء والصحابة والتابعين وجميع المقربين خصوصا سيدنا الشيخ القدر الجيلاني وإلى أرواح أهل الجنة وإلى أرواح كل ولي وإلى أرواح أساتذة وأساتذتنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا